Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton, yang dimana kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones Season 3 episode 9. Kisah berebutan tahta Iron Throne yang penuh dengan kejutan ini semakin seru di tiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Robb dan ibunya Catelyn membicarakan tentang rencana yang Robb miliki. Robb meminta saran kepada ibunya apa yang seharusnya ia lakukan. Robb menyadari bahwa selama ini saran dari ibunya tidak selalu ia dengarkan, sehingga kekacauan demi kekacauan harus ia terima. Ibunya mengatakan bahwa kita harus memiliki banyak orang, dan Robb mengatakan kita akan memiliki bantuan pasukan jika Walder Frey mau diajak bekerja sama. Scene lalu memperlihatkan rombongan pasukan Robb datang ke Twins. Robb datang ke tempat Walder Frey dengan niatan untuk meminta maaf karena telah melanggar janji yang telah ia buat untuk menikahi salah satu anak Walder Frey. Walder Frey mengatakan bukan kepadanya Robb harus meminta maaf, namun Robb harus meminta maaf kepada anak-anaknya. Robb lalu mengucapkan permintaan maafnya kepada anak-anak Walder Frey, dan ia berjanji ia akan melakukan apapun untuk bisa membuat klan Stark dan Frey tetap bersama. Walder Frey lalu meminta Talisa untuk menghadapnya. Ia mengatakan bahwa Robb menikahi Talisa hanya karena kecantikan dan keindahan tubuhnya. Karena Talisa terlihat lebih baik daripada anak-anaknya, dan itulah yang menyebabkan Robb mengkhianati janjinya. Walder Frey lalu mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk menggelar pesta dan melupakan kejadian yang telah terjadi. Kembali kepada kisah Daenerys. Di scene tersebut, Daenerys sedang membicarakan rencananya untuk membebaskan kota Yunkai. Daario mengatakan bahwa ia mengetahui jalan masuk ke gerbang kota Yunkai. Ia mengatakan bahwa ia akan berangkat dengan Ser Jorah dan pasukan terbaik Unsullied bersamanya untuk menyusup masuk ke dalam melalui jalan belakang dan membukakan pintu gerbang sehingga para tentara Unsullied yang lain bisa masuk ke kota Yunkai. Dan mereka akan melakukan rencana tersebut pada malam hari. Scene pun berpindah memperlihatkan Samwell dan Gilly yang kembali melanjutkan perjalanannya menuju Castle Black. Di perjalanan, Samwell mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menemui sebuah benteng dan bisa bermalam di sana sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju Castle Black. Di sisi lain, Arya dan Sandor yang melanjutkan perjalanannya menuju Twins, mereka bertemu dengan seseorang yang kereta kudanya rusak akibat perjalanan. Sandor lalu turun untuk merebut kereta tersebut agar mereka bisa memasuki Twins dengan mudah. Sandor berpura-pura menolong, membetulkan kereta orang itu. Lalu setelah ia menolong, ia lalu memukul orang tersebut, hingga orang tersebut pun pingsan. Sandor pun lalu mengambil pedangnya yang berniat untuk membunuh orang itu. Namun hal tersebut dicegah oleh Arya. Ia mengatakan kepadanya bahwa Sandor tidak perlu membunuhnya. Scene lalu memperlihatkan Bran dan rombongannya. Mereka sampai di sebuah tempat yang sudah porak-poranda. Bran mengatakan bahwa tempat tersebut dahulunya begitu damai dan tanahnya subur. Namun para Wildling menghancurkan tempat tersebut dan menjarahnya. Jojen mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada badai datang. Tempat ini bagus untuk kita berlindung dari badai itu. Akhirnya mereka lalu memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Di sisi lain, Jon dan para Wildling sedang memata-matai peternakan kuda milik Nightwatch. Para Wildling berencana membunuh dan mengambil kuda-kuda milik peternakan tersebut. Jon mengatakan bahwa orang tua tersebut bukanlah ancaman dan membunuhnya bisa membuat para Nightwatch menurunkan orang lebih banyak untuk mencari mereka. Tormund tidak sepakat dengan Jon. Ia tetap akan membunuh orang tersebut dan membuat para Nightwatch keluar agar mereka lebih mudah membunuh para Nightwatch tersebut. Para Wildling pun mulai menyerang peternakan itu. Peternak itu keluar dan melihat para Wildling datang. Ia lalu bergegas pergi menggunakan kudanya. Saat peternak tersebut kabur, Ygritte lalu mengarahkan anak panahnya kepadanya. Namun ia ditahan oleh Jon untuk tidak membunuh peternak tersebut. Scene kembali ke Bran. Mereka berteduh dari hujan yang turun. Terdengar suara petir pun menyambar dan membuat Hodor ketakutan. Mira melihat di luar jendela peternak yang lari dari peternakannya dan para Wildling mengejarnya. Petir pun terus menyambar dan membuat Hodor semakin ketakutan dan tidak tenang. Tiba-tiba Bran pun lalu menghentikan Hodor dan membuat tenang dengan masuk ke pikiran Hodor. Bran mengatakan ia tidak tahu yang ia lakukan. Itu terjadi tiba-tiba saja. Oler yang mendengar teriakan Hodor mengatakan kepada Tormund bahwa ia mendengar suara dari jendela. Tormund mengatakan mungkin itu sebuah petir atau hantu. Peternak tersebut sudah terkepung. Ia akan dihukum mati oleh para Wildling. Untuk menghentikannya melapor kepada Nightwatch. Oler mengatakan bahwa yang harus melakukan hal tersebut adalah Jon. Ia mengatakan bahwa Jon harus membuktikan bahwa ia benar-benar bagian dari Wildling. Jon pun lalu mengeluarkan pedangnya. Ia tidak berani untuk membunuh peternak tersebut karena ia tidak bersalah. Sementara para Wildling melihat hal itu.
Namun akhirnya Jon tidak jadi memenggal kepala peternak tersebut dan Ygritte lalu memanahnya. Hal tersebut membuat para wildling yang lain mengetahui bahwa Jon masih seorang Nightwatch dan Ygritte juga seorang pengkhianat. Tormund pun lalu memerintahkan untuk membunuh mereka berdua. Akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindari oleh Jon. Sementara itu, Jojen mengatakan kepada Bran bahwa Bran bisa mengendalikannya. Jojen mengatakan bahwa para serigala sedang berada di luar dan ia mengatakan kepada Bran untuk masuk ke pikiran serigalanya. Ketika di luar, Jon terus melawan para wildling. Akhirnya ia berhasil membunuh Oler. Setelah itu, Jon lalu pergi menggunakan kudanya untuk pergi dari kelompok wildling dan meninggalkan Ygritte. Kembali kepada kisah Daenerys, Syn memperlihatkan Daario, Ser Jorah, dan Grey Worm mulai menjalankan rencananya untuk merebut kota Yunkai. Daario mengatakan kepada Ser Jorah ia akan masuk terlebih dahulu dan Ser Jorah akan mendapat sinyal ketika gerbang telah aman. Tak lama kemudian, Ser Jorah mendapat sinyal dari Daario untuk bisa masuk ke gerbang. Daario mengatakan bahwa prajurit di sini tidaklah banyak dan kita bisa dengan mudah untuk merebut kota Yunkai. Namun tiba-tiba prajurit kota Yunkai pun berdatangan dan menyerang mereka bertiga. Sementara itu, Daenerys yang berada di tandanya mulai cemas dengan kepergian Ser Jorah dan Daario. Ia mengatakan kepada Ser Barristan bahwa ia sudah lama menunggu kabar dari Ser Jorah dan Daario datang. Tak lama kemudian, terlihat Ser Jorah dan Grey Worm pun kembali ke tenda Daenerys. Ia mengatakan bahwa para tentara kota Yunkai telah menyerah. Lalu Daario pun tiba dan mengatakan kepada Daenerys bahwa kota tersebut adalah miliknya sekarang. Sementara itu di Twins, prosesi pernikahan Edmure dan salah satu anak Walder Frey dilangsungkan. Terlihat Walder Frey mengantarkan anaknya menuju altar pelaminan. Di scene tersebut Edmure merasa cemas dengan pasangannya karena ia tidak mengetahui yang manakah anak Walder Frey yang akan menjadi istrinya. Tudung pun dibuka oleh Walder Frey. Terlihat pasangan yang akan menikah dengan Edmure begitu cantik. Edmure pun merasa senang dengan pasangannya. Akhirnya mereka berdua pun lalu mengucapkan janji setianya sebagai suami dan istri. Scene lalu berpindah kembali ke Bran. Bran mengatakan kepada Jojen bahwa benarlah ia sekarang bisa masuk ke pikiran hewan. Jojen mengatakan bahwa Bran tidak hanya bisa masuk ke pikiran hewan, namun ia juga bisa masuk ke pikiran seseorang. Hal itu hanya dimiliki oleh Bran, tidak dengan warg yang lain. Bran juga mengatakan saat ia masuk ke pikiran Direwolf, ia melihat Jon sedang diserang oleh para wildling. Namun Jon berhasil selamat. Mendengar hal tersebut, Osha lalu mengatakan bahwa kita tetap harus pergi ke Castle Black, karena tempat itulah yang pasti Jon akan tuju. Namun Bran menolak untuk pergi ke Castle Black. Ia berencana untuk pergi ke balik The Wall menuju utara. Karena Jojen mengatakan bahwa ia memiliki misi untuk menyelamatkan kita semua dari kepunahan. Bran juga mengatakan bahwa Osha tidak perlu pergi bersamanya. Bran mengatakan bahwa ia harus pergi ke Amber bersama Rickon. Karena jika Robb tewas dan ia pun tidak selamat, maka Rickonlah yang menjadi pewaris sah Winterfell. Mendengar hal tersebut, Rickon pun menolak. Ia menginginkan untuk pergi bersama Bran. Namun Osha menenangkan Rickon dan membujuknya untuk pergi bersamanya menuju Amber. Osha pun pergi malam itu juga. Ia mengatakan bahwa ia terbiasa berjalan di malam hari. Akhirnya Syn pun memperlihatkan Osha dan Rickon pergi menuju Amber. Syn kembali ke Twins, pesta pernikahan pun digelar. Terlihat semua orang begitu senang dengan pernikahan tersebut. Walder Frey lalu mengatakan kepada Robb bahwa ini saatnya untuk melaksanakan tradisi kita, untuk mengantarkan para pengantin ke kamarnya. Robb lalu mengatakan jika ini waktu yang tepat, mari kita buat mereka tidur bersama. Para pengantin pun lalu dibawa ke kamar mereka. Saat para pengantin sudah keluar dari ruangan, pintu pun ditutup dan suara alunan musik pun berubah. Di sisi lain, Arya dan Sandor telah sampai di Twins. Mereka datang menggunakan gerobak yang mereka rebut. Namun saat mereka sampai di gerbang, para penjaga mengatakan bahwa pesta telah usai dan mereka disuruh untuk memutar kembali kereta kudanya. Namun saat Sandor melihat Arya yang berada di belakang, Arya sudah menghilang dari kereta kuda tersebut. Kembali ke dalam ruangan, Walder Frey lalu mengatakan kepada Robb bahwa ia lupa untuk memberikan hadiah pernikahan kepada sang raja dan ratu. Saat Walder Frey berbicara, Catelyn melihat di balik baju Lord Bolton bahwa ia mengenakan baju rompi perang. Melihat hal tersebut, Catelyn lalu menamparnya dan memberitahu Robb bahwa mereka berada dalam bahaya. Terlihat, para pasukan Walder Frey lalu menusukkan pisaunya kepada Talisa dan menembakkan anak panah ke arah Robb. Terlihat pasukan utara lalu dibantai satu persatu di ruangan itu. Sementara itu, Arya menyelinap masuk ke dalam. Saat ia akan masuk, ia juga melihat para pasukan utara dibantai di luar kerajaan. Arya pun terkejut melihat hal tersebut, dan ia juga melihat para Direwolf simbol klan Stark dibunuh. Arya pun bersikeras untuk tetap memasuki kerajaan.
Namun ia ditahan oleh Xander. Arya dibuat pingsan olehnya dan dibawa keluar dari kerajaan. Kembali ke dalam ruangan, Robb yang terkena panah, ia melihat istrinya Talisa dan anak yang dikandungnya sudah tewas akibat tusukan yang didapatnya. Begitupun dengan Catelyn, ia juga masih hidup dan ia lalu mengambil pisau dan menyandra istri Walder Frey. Ia mengatakan kepada Walder Frey untuk berhenti. Ia memohon kepada Walder Frey untuk melepaskannya dan ia berjanji akan melupakan hal ini dan tidak akan menuntut balas dendam. Namun Walder Frey mengatakan kepada Catelyn, dahulu juga Catelyn pernah bersumpah di hadapannya, namun ia melanggarnya. Catelyn lalu mengatakan kepada Walder Frey bahwa ia akan menggorok leher istrinya apabila ia tidak mau membiarkan Robb pergi. Namun Walder Frey mengatakan bahwa ia akan mencari yang lain. Dan terlihat Robb pun ditusuk oleh Lord Bolton. Catelyn yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menjerit dan ia pun lalu menggorok leher istri Walder Frey. Dan terlihat Catelyn pun tewas di tempat itu. Berakhir sudah episode 9 season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.